Halo guys, pada video ini saya akan menjelaskan tutorial dasar mengenai Roblox Studio. Hal yang pertama yang diperlukan ialah Roblox Studio itu sendiri. Bisa di-download langsung dari situs resminya. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Create Roblox Studio, roblox.landing. Nah, cara downloadnya tinggal pertama pasti buat akun dulu. Ini karena saya sudah buat akun dan sudah login. Lalu create starting. Kita download Robloxnya. Oke. Nah, setelah instalasi selesai, downloadnya selesai, kita lanjut instalasi. Di sini karena saya setelah instalasi, saya akan skip di bagian ini. Nah, setelah itu langsung saja buka aplikasi Roblox Studio-nya. Ini tampilan utama saat membuka aplikasi Roblox Studio-nya. Oh ya, di sini juga kita bisa menyesuaikan tema. Jika kalian lebih prefer di warna putih atau tampilan dark. Saya sini lebih prefer di tampilan dark. Oh, tutup. Oke. Setelah itu kita langsung bisa create new experience atau langsung bisa pilih open template di sini. Untuk mudah dipahami kita akan pilih base plate template kosong yang hanya berisi part spawn location. Oh iya, untuk peletakan posisi seperti explorer, properties mungkin posisinya agak sedikit berubah karena saya menyesuaikan dengan kebiasaan saya. Kalian bisa menyesuaikan juga, tinggal tahan mouse, drag, mau diletakkan di mana, di misalnya kayak kalian lebih di sini, bisa ya, di sini. Nah, karena saya lebih prefer dengan posisi tampilan begini. Oke. Nah, ini ada view selector. Fungsinya itu hampir sama kayak di Blender atau di aplikasi-aplikasi lain, untuk melihat dari sisi atas, dari depan, kiri, belakang. Lalu di sini ada part sendiri, ya, merupakan 3D object yang akan di render saat kita bergabung dalam game. Contohnya sendiri saya akan buat ada dua di sini. Nah, letaknya di workspace karena workspace sendiri merupakan tempat 3D object itu sendiri akan di-render di dunia game yang kita buat. Contohnya saat kita mulai play, di sini kita bisa menggunakan simulasi play. Nah, terdapat dua part yang baru saja dibuat. Nah, jika kalian notice di sini kan part yang bulat ini kan saat kita tabrak dia menggelinding. Yang ini mungkin ini karena dia square mungkin agak susah, seharusnya dia bisa bergerak juga. Nah, mengapa itu terjadi? Karena part yang kita buat itu belum di anchor. Anchor sendiri fungsinya agar part itu diam atau tidak bergerak. Biasanya digunakan seperti kita membuat pohon
atau rumah atau objek-objek yang kita tidak ingin posisinya bergerak saat ditabrak atau ditabrak karakter lah, contoh sederhananya. Nah, caranya ini part yang bulat tadi. Saat kita klik part yang bulat, kita bisa lihat dari properties ada yang namanya anchor, atau di sisi atas kita bisa lihat juga anchor. Kita bisa klik. Nah, di sini juga bisa kita lihat anchornya ke checklist. Bedanya ini dari penjelasan yang saya katakan tadi. Karena sudah di anchor, part itu tidak akan bisa bergerak. Mau kita tabrak juga posisinya akan diam, absolut. Nah, ini berguna juga seperti yang saya bilang untuk objek-objek seperti pohon yang posisinya kita ingin absolut, tidak ingin bisa bergerak. Lalu di sini ada terrain. Nah, terrain sendiri fungsinya bisa untuk digunakan untuk membuat pulau, membuat air, dan masih banyak lagi contoh. Nah, saya akan contohkan di sini. Terrain editor. Saat kalian buka klik terrain, akan muncul terrain editor, bisa generate. Nah, saat kita klik generate, akan muncul square transparan begini. Nah, kita bisa pilih biomesnya, mau biomesnya jenis biomesnya ada apa aja. Kalian bisa ulik sendiri nanti untuk memilih biomes yang kalian sesuaikan. Nah, untuk ukurannya bisa ngubah size dari sini kayak 200. Nah, atau tarik yang bulat nih, kan ada tanda panah, ada sama bulat. Kalau yang panah ini menggesernya kiri kanan, kalau yang bulat ini tuh resize ukurannya. Nah, lalu setelah selesai dan dirasa sudah cukup, kalian bisa generate. Nah, hasil generate-nya akan berupa seperti ini. Kalian bisa menyesuaikan lagi, atau kalian bisa kalau misalnya kalian ingin mengubah dia menjadi pasir, kalian bisa pilih dari draw, pilih properties yang kalian ingin, misalnya kayak salju. Ada kalian mau naikkan, mengubah strukturnya naik. Di sini ada sea water. Jika kalian ingin membuat air, kalian bisa klik sea water. Jika ukurannya sudah dirasa pas, kalian langsung bisa create. Lalu setelah terrain, kalian di sini ada karakter, ada ring type 15 sama R6. R15 dan R6 itu sendiri dari yang saya tahu itu merupakan dua model karakter yang disediain oleh Roblox. R6 itu kalau tidak salah model karakter yang lama, R15 itu yang terbaru. Nah, kalian bisa klik kalau ingin bentuk avatar yang kalian mau sesuai dengan karakter kalian, atau mau yang model lain, kalian bisa pilih. Oke. Lalu di sini ada server script service. Oh ya, sebelum itu di Roblox sendiri menyediakan tiga model script. Maksudnya ada yang script, ada modul script,
sama satu lagi ada local script. Nah, bedanya dari tiga ini, pertama dari script. Script sendiri merupakan server script yang berjalan di sisi server. Artinya untuk penempatannya sendiri dia lebih prepare diletakkan di sisi server seperti di server script service, server storage, dan replica storage. Karena dia akan berjalan di sisi server itu sendiri. Dan local script merupakan script yang berjalan di sisi local client atau di sisi player. Nah, untuk posisi penempatannya biasanya juga bisa di replica storage, bisa di starter GUI, starter player. Nah, modul script ini merupakan perpustakaan atau library untuk kita men-set misalnya variabel atau fungsi-fungsi lain. Nah, modul script ini berbeda dengan yang kedua ini. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus ada yang memanggilnya, seperti misalnya local script yang memanggilnya, script yang memanggilnya. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan kasihkan contoh. Oh ya, untuk biar lebih kelihatan bedanya, server script. Lalu nah, bisa kalian lihat sendiri yang di run dari kedua ini hanya si script ini, karena untuk penempatannya sesuai dengan posisinya di sisi server. Mengapa local script tidak dijalankan atau di output tidak mengeluarkan tulisan local script? Kan ini server script ini berasal dari ini kan, print server script. Karena untuk penempatannya yang seharusnya di sisi klien. Contohnya saat kita pindahkan di maka keduanya akan di print. Lalu untuk modul script sendiri, contoh modul script. Ya. Pada penjelasan sebelumnya yang saya katakan, modul script itu tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus ada script lain yang memanggil fungsinya, atau memanggil fungsinya itu dengan require. Nanti saya akan berikan contoh lebih detail ya. Oh ya, jika kalian output kalian atau kalian tidak mempunyai laman begini, kalian bisa lihat di tab di atas ini ada Windows, ada output. Outputnya di checklist. Ini biasanya berguna untuk melihat apakah ada yang error, script yang kita buat, dan lain-lain. Lanjut ke modul script. Bagaimana sih cara menggunakan modul script? Cara menggunakan modul script, kita bisa membuat misalnya function modul hello, print hello modul script. Lalu kita bisa manggilnya di sini local modul
kita panggil require game server script module script. Kita panggil si module scriptnya sesuai dengan nama filenya. Lalu kita langsung bisa modul hello. Bisa dilihat sendiri. Sekarang modul script itu sudah bisa dijalankan atau hasilnya sudah bisa dilihat di print. Karena sekarang si script ini yang dari sisi server sudah memanggilnya. Nah, lalu jika ingin menjalankannya di sisi klien menggunakan local script. Nah, ada batasan dari Roblox Studio itu sendiri, seperti klien tidak bisa require langsung ke server dengan require modul script ini langsung dari server. Nah, jika kita ingin klien bisa akses, server bisa akses, kita bisa memindahkannya di replicate storage. Maka kita bisa pindah ke replicate storage. Lalu kita di sini kita panggil maka dia akan di print 2 kali karena yang memanggilnya local script, memanggilnya si script memanggilnya. Lalu bagaimana jika kita ingin tetap modul script itu tapi sisi server, tapi si klien ingin aksesnya? Kita bisa menggunakan ada yang namanya tuh remote event. Nah, remote event sendiri fungsinya adalah komunikasi antara server dan klien yang sebagai penengahnya si server dan klien. Tuh sederhananya kita pertama panggil dulu si remote-nya, remote event, lalu local function remote brand remote event. Local test local players get service player. Iya. Lalu kemudian dari server, lalu kita panggil remote player client player test. Kita bisa panggil player client, kita buat player. Kita panggil function yang setelah yang kita buat tadi. Baru di sini kita panggil
launching remote. Nah, bisa kita lihat outputnya local script remote hello client dari server. Hello client dari server ini kan kita bisa lihat dapatnya dari server. Nah, secara sederhananya ya biar agak penjelas maksud dari si remote event server client. Nah, cara kerja si cara kerja remote event itu sendiri ialah komunikasi satu arah antara server dan klien atau sebaliknya. Ini maksudnya satu arah yang nah, semisal seperti contohnya tadi di sini kan sebagai contoh si server mengirimkan hello client dari server. Lalu local script mengambilnya, menampungnya dari function test remote ke variable data. Lalu on click event connect test remote. Nah, saat di run maka akan mengeluarkan output seperti ini. Untuk remote sendiri ada berbagai jenis yang disediain dari Roblox sendiri. Ada function remote ini komunikasi dua arah, remote event satu arah, atau secara teknisnya si remote event ini bekerja secara asinkronus saat server mengirim data ini, lalu klien menangkapnya, sudah komunikasi selesai. Nah, kalau remote function ini sinkronus. Semisal contohnya server mengirim data, klien menangkapnya, lalu server juga menunggu balasan data itu diterima atau enggak gitu. Jika sudah diterima, oke, baru proses selanjutnya dijalankan. Lalu ada ini lagi, kalau tidak salah ada double event. Untuk penjelasan detailnya dari semua ini nanti akan saya jelaskan di next episode. Oh iya, untuk kedepannya saya kan mungkin akan lebih prepare menjelaskan di dalam sisi scripting untuk Roblox Studio itu sendiri, karena saya lebih prepare-nya di scripting dibanding untuk pembuatan 3D object dan sebagainya.
Ya, di sini lalu ada toolbox. Toolbox sendiri ya aset-aset yang biasanya dipublish sama sama developer-developer lain bisa kalian gunakan. Misalnya kalian kayak ada Sword di sini. Oh ya, perlu diperhatikan saat mengambil aset di toolbox itu kan pas saat kita klik ada script include script, dua script. Nah, kalian harus jangan sembarangan asal mengambil. Kalian juga bisa harus perhatikan script, isi scriptnya apa aja sih, karena bisa bisa aja merupakan script-script exploit dan lain-lain yang bisa membahayakan di project kalian. Lalu aset, ini aset-aset yang kalian miliki, nanti kalian bisa akses dari robotnya langsung. Ini karena game yang belum di set, contohnya misalnya kayak ini penjelasan mengenai aset tadi. Nah, misal kalian pengen buat GUI ya, kalian pengen buat, nah kalian bisa upload misalnya upload gambar dari sini. Setelah kalian upload, kalian bisa gunakan gambarnya, bisa juga langsung upload dari sini, add image gitu, sama aja fungsinya. Nah, lalu gambar yang dari komputer kalian tadi langsung bisa masuk di sini. Uh, Lalu GUI sendiri merupakan guideline user interface atau antarmuka pengguna, berbeda dengan yang berada di Workspace. Di Workspace ini kan dia sifatnya tiga dimensi atau objek yang tiga dimensi. Nah, kalau di GUI ini sifatnya dua dimensi. Untuk membuat GUI itu yang diperlukan ialah screen GUI, karena kalau langsung membuat frame tanpa masuk ke dalam screen GUI itu framenya tidak akan dirender karena dia butuh screen GUI sebagai parentnya atau induknya. Nah, kalau ada screen GUI, nah baru frame yang kita buat tadi baru terlihat. Nah, gunanya apa sih GUI ini? Kan GUI bisa untuk membuat shop, bisa membuat menu, bisa membuat menu settingan, banyak dan masih banyak lagi fungsinya untuk GUI ini sendiri. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di next episode. Oh ya, mungkin untuk episode kali ini sekian untuk ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.